Selamat pagi para pemimpin bangsa. Sekali lagi kita akan beribadah. Teacher harap kita bisa konsentrasi, kemudian kalian bisa mendengarkan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian kalian juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ikuti ibadah chapel hari ini mulai dari awal sampai akhir. Kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi ini kami bisa bersama, kami bisa memuji dan membesarkan nama Engkau meskipun melalui virtual, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan memberikan hikmat penyertaan dari Engkau untuk kami bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memberikan dan menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tetap menyertai kami, memberikan kekudusan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi teacher tidak sendirian, teacher bersama dengan rekan-rekan. Di keyboard ada teacher Erwin, kemudian gitaris adalah teacher Elva, kemudian dibantu oleh teacher Dewangga sebagai drummer. Wah, itu ya. Dan Pak Wino sebagai multimedia di pagi hari ini. Kita langsung saja mendengarkan dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Teacher awali dengan satu lagu yang luar biasa, yang fenomenal di tahun kemarin, bahwa sebenarnya lagu ini dirilis cukup lama, sekitar tahun 70-an. Kemudian lagu ini baru dirilis kembali di tahun 2019 ya, bahwa lagu ini sungguh sangat memberkati kita. Jadi lagu ini diberi judul Sungguh Indah. Mari kita mensyukuri hadirat Tuhan. Kita benar-benar melihat bahwa Tuhan sangat luar biasa, mengorbankan dirinya untuk kita. Sungguh indah karya Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita menyanyikan sekali lagi dengan penuh ucapan syukur kita pada Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita melihat bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa, mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita. Maukah kita menjadi bejana yang luar biasa, bejana yang bisa dibentuk sehingga kita bisa menjadi alat kepunyaannya untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu kedua. Lagu ini juga sangat luar biasa. Semoga kalian juga terberkati, kalian bisa bernyanyi bersama di rumah. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua berjudul Bejanamu. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu
Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kalian luar biasa, ikut bernyanyi dengan teacher. Di bahasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teacher berharap kalian bisa tidak hanya mendengarkan firman, tapi bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita belajar firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan belajar tema integrity hari ini. Apa itu integrity? Itu nanti akan kita lihat dari tokoh yang akan kita bahas hari ini. Kalau bahasa Indonesianya integritas gitu ya anak ya. Ya, kita akan baca dulu dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 4. Nah, di situ ceritanya kalau dipersingkat ya, Samuel itu mengatakan kepada bangsa Israel bahwa sekarang bangsa Israel sudah punya raja. Terus Samuel berkata, ini kayak pidato perpisahan gitu ya. Oh, siapa Samuel? Samuel itu hakim. Jadi gini anak-anak, sebelum masuk ke situ ya. Hakim Israel itu adalah pemimpin Israel sebelum Israel punya raja. Jadi tugasnya Samuel itu juga cukup berat ya. Dia adalah juga hakim, dia menjadi hakim untuk orang Israel, mengadili masalah-masalahnya orang Israel, memimpin Israel seperti itu. Nah, setelah bangsa Israel minta raja dan dikasih raja Saul nanti, Samuel ini baru pidato perpisahan di sini. Ceritanya seperti ini. Samuel mengatakan kepada bangsa Israel, apakah selama Samuel menjabat itu, Samuel pernah mengambil keledainya orang Israel, apakah pernah memeras orang Israel, apakah meminta suap, dan sebagainya, atau melakukan kejahatan-kejahatan kepada orang Israel, seperti itu. Jadi Samuel tuh ingin bertanya kepada orang Israel, Kak, selama aku memerintah itu selama ini kayak apa gitu. Dan bangsa Israel semua sepakat bahwa Samuel itu orangnya jujur dan adil. Itu yang disaksikan dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 4. Apa maksudnya itu? Jadi kan tadi kita tahu Samuel itu adalah pemimpin Israel.
pada waktu itu Samuel adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang Israel. Jadi Tuhan punya kehendak apa, disampaikan ke Samuel, Samuel menyampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan punya kehendak apa, sampaikan ke Samuel, Samuel sampaikan ke bangsa Israel. Seperti itu. Jadi Samuel itu sangat memahami firman Tuhan. Tetapi dari perkataannya tadi, Samuel bukan hanya memahami firman Tuhan, tapi Samuel juga melakukannya. Sehingga bangsa Israel itu bisa melihat bahwa Samuel ini bukan hanya bisa mengajarkan firman Tuhan yang baik-baik saja, tetapi Samuel juga melakukannya dalam hidupnya. Sehingga orang Israel mengakui bahwa Samuel tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Samuel melakukan tugasnya dengan baik. Samuel menjadi hakim yang adil dan jujur, gitu ya. Nah, itulah integritas anak-anak, seperti yang ditunjukkan oleh Samuel. Jadi, ini seperti gambar ya, ada definisi integritas, itu antara belief, words, and action. Itu semuanya good ya. Jadi baik yang dipercayai, yang dilakukan, dan yang diucapkan itu sama-sama baiknya. Jadi bukan ngomongnya baik-baik ya, dikit-dikit haleluya, haleluya, firman Tuhan mengatakan, tapi perbuatannya tidak baik. Suka ini bikin marah temennya, suka jahil sama temennya, itu juga tidak benar ya, itu tidak integritas. Atau yang penting berbuat baik, tetapi tidak percaya Tuhan, itu juga tidak punya integritas. Kita bisa berbuat baik karena kita percaya pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, integritas itu juga bisa diartikan jujur dan bertanggung jawab meskipun tidak ada orang yang melihat. Nah, ini dia, apalagi di saat online kayak gini ya. Kalau pas ada mama yang dibuka Google Classroom, dicek, oh ini ada tugas dari teacher Koko, oh sulit mah, matematikanya sulit banget. Wah ini apa ya mah? Ya apa ya mah? Oh ya coba kamu kerjakan dulu nyo. Oh ya mah, saya tak coba mah. Terus begitu mama ke dapur agak lama, yang dibuka bukan teacher Koko lagi, Among Us. Wah aku kok jadi crewmate hari ini ya? Harusnya kan aku jadi impostor. Waduh, ya itu enggak berintegritas namanya ya. Ya yang ketawa mungkin melakukannya ya, bertobat nak ya, itu bukan punya integritas namanya kayak gitu ya. Kalau punya integritas itu mau ada mama, mau enggak, sekarang waktuku belajar, buka Google Classroom, dicek tugasnya selesai atau belum. Jangan nunggu ditagih sama teacher baru bingung ya kan, itu enggak punya integritas. Nah, tapi kita semua bisa belajar kok, kita bisa belajar punya integritas. Yang pertama, jelas kalau kita mau belajar integritas, syarat pertama kita harus mengenal Tuhan dulu. Mengenal Tuhan caranya bagaimana? Baca kitab suci, doa tiap hari, itu pasti toh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita itu loh, kalau kehilangan sinyal wifi atau sinyal ini sudah marah-marah, ngomel seharian, tapi nggak baca Alkitab kok santai-santai saja. Ini sebenarnya anaknya siapa? Anak Tuhan apa anaknya wifi gitu ya? Teacher nggak ngerti ya. Kita harus mulai peka. Baca kitab suci, kalau nggak baca Alkitab, nggak dengar firman Tuhan hari ini kok aneh ya, itu bagus kayak gitu ya. Terus setelah membaca firman Tuhan dan berdoa dengan rajin, ya dilakukan seperti firman Tuhan hari ini dikatakan tentang integritas, kita belajar tentang integritas, kita belajar jujur, belajar bertanggung jawab, dilakukan. Terus orang berintegritas itu tetap melakukan hal yang baik meskipun tidak ada yang melihat, meskipun orang tidak tahu, tidak diawasi. Terus yang terakhir, orang belajar berintegritas itu pasti dia bisa memberikan yang terbaik walaupun tidak ada yang melihat. Integrity is doing the right thing even no one knows, yaitu melakukan hal yang baik meskipun, bahkan yang terbaik ya, meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, tetap melakukannya karena Tuhan melihat kita. Ya, sebagai penutup, teacher akan baca dari Matius 6 ayat 1. Supaya kita punya integritas, kita mengingat ini Matius 6 ayat 1 ya. Teacher bacakan. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi integritas itu, orang berintegritas, dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki meskipun tidak dilihat orang, meskipun dia sendirian, karena yang melihat adalah Tuhan sendiri. Ya, selamat belajar untuk jadi orang yang berintegritas ya anak-anak ya. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah menolong kami untuk belajar berintegritas. Kiranya Roh Kudus memampukan kami menjadi pribadi yang punya integritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teacher lupa pamit. Bye. Lupa lagi. Bye. Kalau ini serius, ini nggak lupa. Ini nggak lupa. Teacher pamit ya. Bye.